Siapa yang tak pernah mengalami kesalahan di masa lalu atau dosa di masa lalu? Tidak ada. Tetapi ada orang yang bisa keluar dari masa lalu, ada yang tidak bisa. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Pak Robi Chandra. Beliau akan menyampaikan ketika ada rasa bersalah dalam kehidupan kita dan secara khusus rasa bersalah di masa lalu, apa dan bagaimana yang perlu kita lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, shalom saudara-saudara. Gimana hari ini, cukup sibuk, cukup melelahkan, dan kerja keras atau work from home. Saudara, hari ini kita bicara bagaimana kita mengurus rasa bersalah karena dosa masa lalu. Nah, di dalam kehidupan, entah sebelum Anda mendapat penebusan Kristus atau sesudahnya, kita masih ada berhubungan dengan dosa. Itu sih kenyataan ya. Nah, bedanya adalah kalau belum ada Kristus, kita tidak bisa tidak pasti berdosa. Kalau kita udah kenal Kristus, hidup di dalamnya, kita punya pilihan untuk tidak berdosa sebenarnya. Nah, saudara, tapi toh bagi manusia ada saat-saatnya kita selip, keliru, jatuh, dan karena kedagingan kita bikin salah. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang kita harus responi itu. Ada orang-orang yang berbuat salah di masa lalu tidak merasa bersalah. Ada gitu ya. Udah jelas dia melakukan satu tindakan yang menyakitkan orang, merugikan orang, orang jadi menderita karena dia, dan dia tidak merasa bersalah. Ada. Setelah jadi anak Tuhannya tidak merasa bersalah, itu sudah terjadi, mau apa? Ada yang begitu. Tapi juga ada sebaliknya orang yang dia menyadari itu kesalahan, apalagi kesalahan itu terjadi pada orang dekat. Dan dia rasa bersalah dengan cukup lama ya, cukup sedih dan lain-lain. Sebagai orang tua, misal kalau saya share diri saya, kadang-kadang saya merasa bersalah kalau melihat ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri anak kami gitu ya. Kami punya dua putra, satu putri, masing-masing punya kelebihan yang luar biasa. Nah, tiga-tiganya punya satu hal yang sama, hatinya untuk berbagi, untuk berhubungan sama Tuhan itu cukup dalam. Tetapi ada pola-pola mereka yang saya sampaikan, aduh, ini anak kok begini amat gitu ya. Ini anak pendeta lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, ya itu salahnya di saya mungkin ya. Dan apalagi kalau itu kamu kurang begini sih, kalau ke istri mengatakan gitu. Lalu anak yang mengatakan, papa nggak berikan teladan kami yang baik dalam hal itu. Saya pikir, ya juga, ya benar juga. Itu memang demikian ya. Saya misalnya tidak pernah merasa bersalah ketika di tahun 19 berapa itu, tahun 80 atau berapa malari, Jakarta banyak demo, ada kekerasan, ada apa. Dan pada waktu itu malah saya pergi ke daerah, kalau saya naik gunung atau apa, saya tidak pernah sadar diri bahwa orang tua saya sangat khawatir dan saya tidak bisa bersalah ketika saya pulang, karena saya tidak sadar. Tapi kemudian hari setelah putra saya berumur 20 dan melakukan hal serupa, ya melakukan tindakan-tindakan yang sangat nekat, saya sambil ngomong, oh ini barangkali ajaran dari Tuhan untuk saya ya, menyadari bahwa di masa lalu saya melakukan hal-hal yang orang tua saya mungkin uh, membuat mereka jadi berbeban berat. Saya timbul rasa bersalah ya. Tapi orang tua sudah nggak ada. Saya mesti bikin apa ini? Nah, saudara, sekali lagi ada orang yang peka terhadap apa yang dia lakukan, yang dosa, yang bukan kehendak Tuhan, apalagi merugikan orang, dan dia merasa bersalah. Ada yang dari rasa bersalah itu dia belajar, ada yang jadi itu mengganggu gambar diri dia dan hubungan dengan Tuhan, bahkan kadang jadi putus asa. Sudahlah, kalau memang aku orang tidak baik, buat apa pusing-pusing dengan Tuhan begitu. Tapi ada orang-orang yang sama sekali tidak punya rasa bersalah. Menurut Anda mana yang lebih jelek? Sama-sama buruk kan ya? Bukan demikian seharusnya. Nah ini kita mau bicara, jadi bagaimana seharusnya. Nah saudaraku, pertama kita akui memang kita semua punya dosa di masa lalu. Bahkan sekarang pun mungkin masih ada yang kita belum bisa lepas gitu ya. Tetapi kan kita terus belajar. Ya satu persatu dosa-dosa itu kita bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan ya. Tapi rasa bersalah itu baik atau buruk? Nah ini bagaimana jawabnya? Nah, untuk itu saya mengajak Anda mungkin ingat cerita si anak bungsu ya. Anak bungsu yang kabur dari rumah, pergi dari rumah bapaknya, ngambil uang warisan dia, berfoya-foya sampai jatuh miskin, lalu kembali pulang sebagai orang yang ngurusi babi, bau luar biasa badannya, tidak pakai sepatu lagi ya. Tapi bapaknya mengampuni, memeluk dia, mencium dia, anak yang begitu bau. Bahkan bapaknya kasih baju, kasih cincin, kasih ikat pinggang, kasih sepatu. Saudara, kalau bicara soal rasa bersalah dan kesalahan masa lalu,
memang ada rasa bersalah, ada kesalahan. Tapi satu hal yang perlu kita kenal dulu, yang kita harus pegang apapun terjadi adalah pengampunan Tuhan itu sempurna. Artinya, dulu Anda berdosa, Tuhan ampuni. Kalaupun sekarang berdosa, Tuhan tetap ampuni. Tapi bukan berarti kalau begitu mari kita manfaatkan Tuhan. Kita berdosa semua maunya, yang penting saya dapat. Tapi tidak diampuni lagi. Bukan itu. Karena yang penting adalah mengasihi. Jadi sekali lagi, kalau orang merasa bersalah di masa lalu karena dosa yang dilakukan dan merugikan orang, pada orang kita kasihi, itu tidak cukup. Persalahan itu tidak sehat. Karena kita harus bicara juga pengampunan. Itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau konsekuensinya gimana? Misalnya, saya pernah, karena saya pendaki gunung, pada satu hari, kurang lebih lah ya, pendeknya ceritanya, mengajak seorang teman mendaki gunung tanpa saya sadari, dan itu ketololan saya tidak periksa bahwa dia punya titik lemah secara fisik. Oh, hampir-hampir dia tewas karena saya. Yang buat kita mungkin nggak mesti terjadi, tapi waduh itu marahnya keluarganya, dan saya juga memarahi diri sendiri, juga semua orang pantas rasa bersalah. Lalu karena rasa bersalah itu, ya pasti hubungan kami retak dengan nggak mau ketemu lagi. Tapi sekarang masalahnya begitu, saya merasa sudah merugikan kehidupan dia, dan saya juga goblok, tapi kalau saya terus hanya bicara kesalahan dan kesalahan, saya memberi ruang terlalu besar bagi siapa? Si pendakwa. Dan kita pada istilah ya, si penuduh, si pendakwa. Ada kuasa yang memang senang menunjukkan kita kesalahan kita. Senang hobinya menjatuhkan kita, membuat kita merasa tidak berharga di depan Tuhan, membuat kita tidak berharga untuk pengampunan, membuat kita tidak berharga untuk jadi anak Tuhan selanjutnya. Ada kuasa itu. Nah, itu di Wahyu dibicarakan hal ini. Jadi boleh rasa bersalah, ya, tetapi begitu timbul rasa bersalah, segera ingat juga kuasa anugerah pengampunan yang melebihi kesalahan kita. Dan itu harus melebihi rasa, jadi rasa kesalahan harus ditutup dengan rasa syukur dan terima kasih dan rasa bingung untuk kebaikan Tuhan. Kita terpesona oleh kebaikan Tuhan. Dan bagaimana konsekuensinya? Percayakan kepada Tuhan, kalau ada orang jadi korban kita, kesalahan kita doakan supaya Tuhan tolong. Nah, ini satu ya. Jadi mengenai rasa kesalahan, jangan ini. Nah, memang lalu kedua mengenai penyesalan. Penyesalan sendiri, saudara sebenarnya yakinkah itu bisa menjadi satu alat pertumbuhan iman kita, ya. Dan jadi jangan terus-terusan kita timbul hanya kesalahan, diingat-ingat dan penyesalan itu dijadikan utama. Yang diutamakan adalah pengampunan Tuhan. Dan kita selalu ingat bahwa dalam dosa kita ada pengantara, kata 1 Yohanes 2 ayat 1. Jadi saudaraku, kita tidak boleh hidup ditenggelamkan rasa bersalah dan penyesalan terus-menerus. Kalau itu terjadi, maka kuasa yang anti Tuhan itu, dia senang. Karena dia membuat hubungan kita dengan Tuhan retak. Dan dia memang senang kalau kita tidak menyadari kasih Tuhan, kuasa pengampunan itu sedang berlangsung saat ini juga. Dia senang kalau kita menyesali diri, mencoba mengatasi sendiri, membayar kesalahan masa lalu, dan lain-lain. Dia senang kalau kita pusatkan kekuatan pada diri kita, menguasai segalanya pada diri. Padahal bukan itu yang Tuhan. Itu satunya. Jadi ada sang pendakwa. Jadi sekali lagi saya ucapkan, jangan kita rasa bersalah lalu kapok berjuang. Nah, berikutnya memang ada konsekuensi, tapi kita percayakan pada Tuhan. Apa yang bisa kita perbaiki, memang kita coba. Nah, jadi bagaimana seharusnya yang kita hadapi dalam kehidupan kalau ada rasa bersalah? Mungkin rasa bersalah, Anda pernah terima dana dari orang tua untuk belajar, sekolah, tapi Anda pakai buat yang lain. Foya-foya sehingga tidak mencapai apa yang dia inginkan, Anda sedih dan dia juga sedih. Itu bisa. Atau Anda merasa bersalah karena Anda melukai hati seorang teman, lawan jenis, yang mengharap dari Anda, tapi Anda kasih PHP, pengharapan palsu. Atau rasa bersalah karena di dalam kerjaan Anda merugikan seluruh bisa. Nah, sekali lagi saudara, apa yang mesti kita lakukan? Nomor satu, begitu ada kesalahan kita akui di depan Tuhan. Kalau kita sadar itu salah, kita tahu konsekuensinya, kita akui dan katakan pada Tuhan, Bapak, inilah kelemahanku. Aku hidup dalam pengampunanmu, sudah diampuni, tapi aku masih bikin gini. Aku sekali lagi mengharapkan tambahan pengampunan, aku mengharapkan penyempurnaan, pertolongan Tuhan, didik saya dari kesalahan ini. Jadi kesalahan bisa menolong kita untuk lebih baik.
Dari kesalahan, dari penyesalan kita bisa baik. Minta pada Tuhan, akui dulu tapinya. Kalau kita tidak pernah mau mengakui kesalahan kita, penyesalan kita, maka kita tidak akan punya dorongan cukup untuk belajar. Mau dibentuk Tuhan ke arah yang baru. Akui, sesali, minta ampun, minta pertolongan Tuhan. Itu satu. Dan Tuhan kita betul-betul adalah baikkan Bapak yang menerima si anak bungsu. Sekotor apapun, sesalah apapun, selama Anda mau peluk dia, dia akan memeluk Anda dan memberikan jalan keluarnya. Ya, tolong ini diingat. Lalu yang nomor 2, kalau yang salah itu pasangan Anda atau teman atau anak, tolonglah jangan terus-terusan dibicarakan. Dulu ingat nggak tuh? Ingat nggak? Ketika kau pacaran aku, kamu juga jalan sama orang lain. Itu sudah kejadian 40 tahun yang lalu. Ya, itu tolonglah kita belajar untuk tidak begitu. Anda mungkin ketawa, tapi saya pernah lihat 2 orang tua usia 65 dan 70 berkelahi gitu. Ingat nggak kau? Kau memang dulu apa yang kau miliki kau selalu mau dapatkan. Ya. Dan satu, ya tapi kan kamu juga begitu kan. Bekas pacarmu kamu yang ambil. Saya udah ketawa dalam hati ini, ada aja orang umur 60-an seperti itu ya. Kakek-kakek dan kakek-kakek. Nah, sekali lagi kesalahan harus tepat porsinya. Itu ada alat untuk kita belajar, kita mengagumi keampunan Tuhan, merasakan kuasa pengampunan. Satu itu. Yang kedua, ini yang paling susah. Anda harus sediakan waktu secara berkala bicara sama Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada saya, adakah hal yang tidak kusadari ku bikin salah? Atau dampak kesalahan tidak kusadari, dan tolong engkau ungkapkan kepada saya. Melalui mulut orang, melalui membaca firman Tuhan, melalui perenungan, ungkapkanlah. Ya, ini tidak mudah loh saudara. Ya, saya beri contoh lah, satu hari putri saya berkata, papi itu sebenarnya papa yang baik ya, membuat saya lebih kenal Tuhan, dan saya jadi mengerti Tuhan itu kalau papanya begini baik, Tuhan juga baik bisa menerima saya seadanya ya. Nah, tetapi satu hal, selain saya, ini anak perempuan satu, papa tuh punya banyak anak angkat lain, seakan-akan saya nggak diperlukan, nggak puas dengan satu saya, padahal saya tidak ada rencana begitu. Dan saya menyesal, rupanya jangan-jangan saya tidak cukup menunjukkan kepada dia bahwa dia tuh begitu berharga buat saya. Saya menyesal itu. Ya. Jadi kita rupanya di dalam hidup keluarga pun bukan kita cukup sayang aja, kita harus bisa mengungkapkan rasa sayang kita. Ngerti? Ungkapkan dalam bahasa Indonesia, aku sayang padamu. Kalau Anda punya pasangan, berapa lama lagi dia hidup sih? Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 10 tahun. Ini saatnya menyampaikan. Juga anak, sampaikan dia berharga, titipan Tuhan yang berharga. Nah, ini saudaraku yang kadang-kadang kita tidak lakukan bagi orang Asia. Dan itu saya tidak lakukan cukup pada putri saya. Saya rasa bersalah. Malam saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan mengungkapkan kelemahan saya, kesalahan saya, mungkin dosa saya yang saya perhatikan warga jemaat, saya perhatikan teman, anak asuh. Tapi kok putri saya anggap, dia kan ada sekitar saya, dia otomatis tahu dia buat saya begitu berharga, dan saya begitu kagum. Cuman saya tidak menggunakan metode yang benar. Kita minta pada Tuhan mengungkapkan kesalahan, bahkan yang kita tidak sadari. Saudara, ini sangat penting sekali lagi ya. Minta pada Tuhan menyampaikan pada kita, ungkapkan apa yang tunjukkan. Dan ini tidak mudah. Kadang-kadang bisa mulut dari mulut anak kecil, bisa mulut orang tua, mungkin dari orang sederhana, dan teman dan lain-lain. Minta Tuhan ungkapkan. Bisa juga firman Tuhan. Yang ketiga, sekali lagi, dosa yang di masa lalu, masa kini, dan masa kita harus yakin sudah diampuni dan sampaikan pada Tuhan. Tuhan, ini dosaku dan aku yakin kau. Sampaikan pada dia. Sampaikan pada orang lain juga, ya, yang paling dekat sama kita. Nah, sekali lagi, bila ada rasa bersalah yang berlebih-lebihan, membuat kita merasa, udahlah, mau apa sih hidup? Buat apa sih saya udah nyerah? Hidup memang nggak bisa dibikin apa-apa. Saya memang jelek lah. Saya memang bakatnya buruk, turunan buruk. Nah, kalau sampai begitu, segera ingatlah yang tadi katakan, ada si pendakwa. Jangan-jangan si pendakwa lagi sedang kerja keras untuk menjatuhkan Anda dan meretakkan hubungan Anda dengan Tuhan. Ingatlah, bagi Tuhan Anda begitu berharga, ada anak yang ditebus dengan darahnya sendiri. Bisa membayangkan nggak ya? Bayangkan kalau Anda punya kakak, Anda kena sakit ginjal, dua-duanya hancur gitu. Anda mestinya nggak selamat.
lalu kakak itu memberikan satu ginjalnya pada Anda. Kita bisa berhutang budi dan kagum, dan dia rela menanggung sakit begitu lama buat Anda. Bayangkan Tuhan kita yang diberikan bukan cuma ginjal, kan? Ginjal, liver, pankreas, hati, biji mata, seluruh tubuhnya diberikan pada Anda, seluruh hidupnya buat Anda. Jadi kenapa dia lakukan? Karena Anda begitu berharga buat dia. Nah, ini ingatlah, ya. Jadi kalau ada si pendakwa sudah bicara, ya kau tuh orang nggak beres, kau memang dasarnya kotor, kau dasarnya najis, kau dasarnya memalukan orang tua, kau masih gagal, ya. Ingat, dalam nama Yesus aku katakan, aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku sudah dipilih, karena itu terserah kau mau ngomong apa, silahkanlah. Ya, yang ngomong jelek-jelek itu ada barang jelek sendiri. Itu yang hal yang kita mau ceritakan. Yang kelima, ya. Nah, untuk sehari-hari selanjutnya gimana dong? Apakah kita ya abaikan aja kalau gitu, nggak penting rasa bersalah, nggak penting dosa, jalanin aja hidup. Kalau mau dosa, dosa. Kalau nggak minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Bukan begitu. Kalau begitu kita nggak tumbuh. Kalau gitu kita memanfaatkan Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah mintalah pada Roh Kudus. Tuhan tolonglah ketika saya mengambil keputusan, mengambil pilihan atau intuisi saya mau jalan, halangi saya, atau ingatkan saya segera mencari kehendak Tuhan. Biasakan itu. Tuhan tolong saya. Dan nomor 6 terakhir, ini yang paling berat. Dalam hidup, dosa yang kita lakukan atau kesalahan masa lalu, pasti ada yang punya konsekuensi. Dan ada konsekuensinya yang mudah bisa terselesaikan, entah tangan kita, entah dengan cara ajaib atau orang lain. Tapi ada konsekuensinya, kita tidak tahu akan bisa selesaikan atau tidak. Berat ya, karena nah pada saat seperti itulah saatnya kita menyembah Tuhan lebih penuh. Pertama, kita minta tolong pada Tuhan agar kalau konsekuensinya melukai orang, orang itu ditolong oleh Tuhan, diberkati, dijaga. Dan kalau kita masih bisa lakukan sesuatu, Tuhan mungkinkan. Tapi kalau konsekuensinya di luar kemampuan kita untuk mengubahnya, ya, misalnya Anda membenci satu orang dan mencurigai orang itu begitu rupa segala hal. Banci loh, Anda pikir dia orang paling jahat begitu, dan Anda ngarepin dia mati cepat, dan memang terjadi dia meninggal dulu. Dan setelah dia meninggal, Anda dapat data ternyata orang itu begitu baik, dan semua yang dia lakukan justru menolong Anda, timbul rasa sesal. Ya. Dan Anda tidak bisa bikin apa, tidak bisa bikin dia hidup lagi kan. Tapi yang bisa kita lakukan pada saat itu, kita minta pada Tuhan pertolongan. Dan kita belajar selalu di dalam semua yang kita lakukan, dosa, kesalahan, dan penyesalan, pada akhirnya kita tanya Tuhan, apa yang harus kupelajari dari ini semua? Jadi ada 7 langkah ya, sekali lagi saya ulangi. Pertama, akui dosa-dosa kita. Kedua, minta Tuhan tolong menunjukkan apa yang kita tidak sadari tentang kesalahan kita, dan dan apa yang jadi dosa kita. Ketiga, sampaikan pada dia bahwa kita percaya kita diampuni dosa yang lalu, kini, dan berikutnya. Dan keempat, ya kalau ada masalah rasa bersalah yang berkelebihan, kita minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi si pendakwa. Yang kelima, minta tolong Roh Kudus kita semakin bisa menyadari bahaya-bahaya dalam pengambilan keputusan yang membuat kita nanti menyesal. Nah, tolong kuasanya agar kita rasakan. Keenam, mengenai konsekuensi kita serahkan pada Tuhan. Dan yang nomor 7, yang terakhir, yang nomor 7, apa tadi? Ada ingat yang nomor 7? Coba Anda pikirkan deh. Ya, itu yang paling penting. Bahwa sesudah pada akhirnya kita harus katakan sepanjang perjalanan kita, yang nomor 7 yang paling penting. Bahwa Tuhan kita sangat berharga. Dan kita bisa belajar dari kesalahan, dari penyesalan, dan kita minta tolong Tuhan, ajari saya hal baru. Tuhan berkati Anda. Wow, terima kasih buat hambanya Pendeta Robi, Pak. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas, jelas. Iya. Kita banyak komentar yang masuk, banyak pertanyaan juga yang masuk, dan juga pokok doa. Mungkin di awal saya akan sampaikan ada satu pokok doa dari Irene dari Instagram. Pak, tolong doakan tante saya saat ini sedang bergumul dengan masalah rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk. Mohon tolong doakan juga, Pak. Itu buat tante dari Irene. Mungkin banyak pergumulan dari rekan-rekan tadi sudah disampaikan bahwa kadang-kadang dosa masa lalu itu dapat merusak rumah tangga, Pak. Bisa.
Kita langsung Pak, karena ada begitu banyak pertanyaan. Saya berharap juga Pendeta Robi cukup waktu buat menjawab Pak. Ada yang bertanya seperti ini Pak. Misalkan kita hidup sudah baik Pak, tetapi di dalam perjalanan hidup itu yang menjadi kendala adalah ketika orang salah paham dan akhirnya kesalahpahaman itu menyebut kita sebagai orang yang arogan, yang sombong, dan pada akhirnya ada satu ungkapan dari orang itu yang menyatakan engkau suatu saat akan gagal karena engkau begitu sombong. Nah, kalimat itu yang terus terbayang Pak sampai sekarang. Bagaimana? Apakah hal itu bisa terjadi ataupun saya dari penanya ini menyampaikan harus seperti apa Pak sebenarnya? Oke, saudaraku, saya share sedikit pengalaman, tapi saya nggak bisa buka semua. Saya juga pernah melakukan, diperlakukan begitu. Memang ada kesalahan saya, tapi istilahnya satu kesalahan dan saya tidak lihat konsekuensinya. Lalu orang itu menggambarkan saya keseluruhannya buruk lah, nggak ada yang beres sama orang ini sama sekali. Dan waduh, itu belum pernah saya dinilai begitu rupa. Dan dari kacamata dia, semua yang saya lakukan dan seluruh integritas saya nggak ada lah gitu ya. Padahal ceritanya nggak persis begitu dan saya tidak bisa ceritakan waktu itu. Dan saudara pasti terpukul, pasti terpukul kita ya. Itu pasti kita terpukul, kita terganggu, kita sedih dan kita rasa bersalah. Kenapa saya menimbulkan kesan itu pada orang lain dan ya memang mungkin kata-kata kita, sikap kita tidak pada tempatnya atau tindakan kita yang keliru dan nah, saudara apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sekali lagi Tuhan tunjukkan saya apa yang harus saya minta ampun. Pasti ada kesalahan kita. Jadi kita mohon Tuhan ampuni kita dulu. Dan konsekuensinya kalau apa jadi dampak pada orang lain, Tuhan tolonglah supaya jangan terus merugikan dia melihat kita dari sudut salah. Tapi selanjutnya adalah yang kita bisa lakukan dalam itu kita belajar dari pengalaman itu apa sih yang harus kita ubah. Apa yang kita pikir baik dan oke buat orang lain kan belum tentu oke. Itu yang harus kita belajar gitu ya. Sehingga pengalaman sepahit apapun menjadi guru walaupun datangnya terlambat. Guru yang pengalaman kejatuhan, kegagalan itu adalah guru yang membuat kita belajar banyak walaupun dia datang si guru itu terlambat sekali. Jadi saudaraku jawaban saya adalah kalau orang anggap Anda sombong dan lain-lain, respon pertama itu ke dalam diri. Periksa memang adakah kata Anda, sikap Anda itu kebiasaan yang buat Anda oke, orang sekitar Anda oke, tapi buat orang tertentu itu mengganggu. Nah, kita minta tolong pada Tuhan tunjukkan dan kalau bisa kita ubah, kita ubah. Minta Tuhan menolong ubah. Lalu terhadap orang itu kalau masih ada kesempatan ketemu, sampaikan terima kasih untuk teguranmu, masukanmu, karena saya jadi belajar sesuatu. Saya juga merasa begitu terhadap orang yang menilai saya begitu buruknya. Memang ada saat-saat di dalam hidup kita memang ada di bawah, kita akui itu ya. Jadi harus kita akui kerendahan hati. Dalam hidup juga ada sisi-sisi gelap dari diri kita yang mungkin pada waktu itu lagi mencuat ke atas. Dan terhadap Tuhan kita bereskan. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Robi. Ada yang bertanya Pak, ini seputar poin yang ketiga tentang yakin diampuni. Dia menyampaikan, kalau saya bolak-balik jatuh pada dosa yang sama, setiap kali mau bertobat, rasanya bahwa saya tidak pantas lagi meminta tolong untuk bertobat, karena saya masih bolak-balik pada dosa yang sama. Ini memang pergumulan bagi anak-anak muda ya Pak. Kita tahu bahwa anak-anak muda itu penuh dengan pergumulan tentang keinginan daging Pak. Bagaimana, mungkin ada tips dari Pendeta Robi Pak ketika menghadapi situasi ini Pak. Karena Pendeta Robi pasti pernah muda Pak. Ya. Nah, dan saya juga dulu punya banyak kenakalan-kenakalan yang luar biasa, Tuhan bisa ampuni. Saudaraku begini, sekali lagi pendakwa akan berkata begitu. Nah, kan percuma kau sebut dirimu anak Tuhan, orang gereja, buktinya kau terulang-ulang masih terikat dengan itu. Misalnya ya, ada orang yang dia sampai dia dewasa terikat dengan kalau nggak nonton film porno nggak bisa begitu hidup itu. Nah, yang seperti itu kan seakan-akan padahal dia orangnya cukup baik, itu kan bisa menimbulkan si pendakwa melihat, nah ini dia nih, kamu tidak pantas jadi anak Tuhan, buat apa? Pura-pura udahlah, lupakan dan Tuhan juga capek mengampuni kamu. Nah,
Saudara, satu hal, kalau ada hal yang berulang tidak bisa kita keluar dari situ, berarti Anda harus cari ada akar yang lebih dalam. Oke, tadi katakan ada orang yang kerjanya nonton film porno gitu, nggak bisa enggak sampai umur 40 dan lain-lain. Persoalannya bukan film pornonya, bukan terikat pada film porno. Mungkin lebih dalam, dia punya kesepian yang sangat mendalam. Dan kalau itu tidak diselesaikan, ya dia terikat. Jadi dia coba selesaikan gejalanya, tidak akarnya. Ya, yang suka gambling, minum, ya apa namanya, berkelahi dan lain-lain. Atau ketika saya masih muda, naik gunung ngambil tindakan-tindakan yang nekat gitu ya. Sampai waktu itu pacar saya mengatakan kamu tuh punya suicidal tendency, tendensi apa harakiri gitu ya, cari mati gitu. Saya tertawakan dan lalu saya berpikir benar juga ya. Kenapa hidup yang berharga ini kok mau seperti mau dibuang gitu. Baru menyadari dan saya cari-cari kenapa akarnya begitu ya. Cari apa ya. Nah, kemudian saya dapatkan, oh ini sebabnya karena saya besar di lingkungan di mana orang tidak banyak menggunakan bahasa positif untuk membangun gambar diri kita. Yang kita dengar kata negatif aja sehingga kita merasa tidak berharga. Kalau kita tidak berharga, kita buktikanlah kita berani melakukan sesuatu yang gila yang orang lain nggak berani gitu. Nah, cari pengakuan. Dan begitu kita ketemu itu dan kita doakan, minta tolong Tuhan, keinginan yang aneh-aneh itu hilang semua. Jadi akarnya saudaraku ya. Jadi kalau Anda punya dosa yang diulang lagi, diulang, di akarnya. Saya kenal dulu seorang pacar, setiap pacaran kalau itu mudah mukul pacarnya. Dicari-cari-cari, dia udah bersalah, masa bersalah, dia minta ampun Tuhan, tapi dia lakukan lagi. Dia bilang temperamen saya jelek, tapi kok di akar, kenapa dia begitu? Karena dia tidak masa berdaya terhadap hidup. Biasa hidup itu terlalu susah, kalau saya tidak ngamuk, nggak pakai kekuatan, nggak bisa. Oh, dia tidak percaya dirinya tinggi. Setelah itu disembuhkan, dia berubah. Nggak pernah mukul-mukul lagi, nggak pernah marah-marah lagi, dan sebagainya. Jadi, saudaraku, kalau itu terjadi, bukan hanya cukup Tuhan tolong saya, ampun saya, tapi Tuhan kenal tolong saya terlebih melihat akar lebih dalam, dan cari mentor. Carilah mentor yang berpengalaman melihat hal itu. Itu yang paling penting. Ya. Gitu, Bung Tony. Oh, terima kasih, Pak. Ada satu pertanyaan yang masuk di Facebook, Pak. Selamat malam, mau tanya, apakah si setan turut bekerja aktif dalam mengingatkan kita akan masa lalu atau kesalahan-kesalahan kita? Sehingga kita seakan-akan walaupun sudah minta maaf pada Tuhan Yesus, tapi beranggapan bahwa Tuhan Yesus tidak mau mengampuni dosa-dosa kita dan tidak memaafkan kita. Dia kasih satu contoh kasus. Misalnya saya punya teman yang papanya pas hidup sering memukul, Pak. Sering bentak-bentak dan ngata-ngatain. Tetapi ketika papanya meninggal, dia menyesal dan sangat menyesal. Itu, Pak. Lalu si Bagaimana setan tanggapan mengingatkan Pendeta terus. Robi? Ya. Ya. Lalu si setan Iya. mengingatkan, lihat kau jadi anak tuh, waktu ayahmu hidup kau ikut tidak menyenangkan hati dia, mungkin dia meninggal karena kau dan sebagainya. Nah, saudara, jadi adalah salah satu rasa bersalah yang tidak sehat, adalah rasa bersalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada jalan keluarnya. Bahkan seakan-akan Tuhan pun tidak akan kita nggak ada guna minta tolong. Nah, kalau sampai ada rasa bersalah sampai begitu, kita tahu itu suara itu bukan suara hati, bukan suara Tuhan, tapi suara si gelap itu. Jadi memang si pendakwa yang saya bilang itu memang dia kerjanya gitu. Prinsip dasar setan adalah satu, si iblis itu. Dia tidak suka lihat kita akrab dengan Tuhan. Dia tidak suka kita memeluk Tuhan. Itulah dengan Ayub begitu kan. Dia tuduh kan. Ya dia tentu aja memuji engkau, memuliakan engkau, menyembah engkau. Karena engkau berikan dia banyak rezeki. Coba rezeki dicabut, berkatnya dicabut. Masih nggak dia begitu? Dia tantang itu. Dan ternyata Ayub anaknya hilang pun, kesehatannya hilang pun, kekayaannya hilang pun, tetap Tuhan menjadi pusat hidup dia. Walaupun di akhir dia sedikit marah juga gitu, kok saya harus mengalami ini gitu. Nah, saudara di situ memang si pendakwa itu kerjanya supaya kita retak dengan Tuhan. Supaya kita meragukan Tuhan, kita jadi nggak percaya sama Tuhan, sampai kita meninggalkan Tuhan, sampai kita anggap Tuhan nggak ada. Dan seakan-akan kita juga diajar oleh dia, jangan percaya yang Tuhan bilang kamu berharga. Kamu tuh nggak berharga, itu perasaanmu saja. Itu ceritanya dia. Jadi memang suara si pendakwa. Jadi kita harus kenali begitu ada rasa bersalah yang tidak masuk akal dan berulang-ulang, segera kita tahu siapa yang sedang bermain. Wow, ini satu pengertian yang sangat baik buat kita, Pak.
Ada yang bertanya, Pak, demikian. Pak, bagaimana cara memaafkan yang benar, Pak? Ipar saya sering menyakiti hati ibu saya. Setiap saya ketemu ipar, saya pengen marah karena hati saya sangat tersakiti. Gimana, Pak? Setelah ya itu di keluarga banyak kejadian seperti itu ya. Jadi pertama-tama adalah kalau memang ada kejadian situ, cari akarnya dulu. Kenapa dia menyakiti ibu? Apakah ibu Anda memang jadi orang yang bermasalah atau dia orang yang toksik? Ada kan orang-orang yang toksik dengan kata-katanya beracun. Kalau dia ngomong, dia bersikap, dia ambil tindakan, membuat orang lain sekitar dia menjadi bertempur gara-gara dia. Kan ada orang-orang seperti itu ya. Misalnya seorang ibu yang membandingkan, tuh anak perempuan saya yang paling besar kok makanannya lebih enak dari kamu yang masak. Padahal kamu jadi perempuan kok yang lebih kecil. Nah, sehingga diadu. Itu orang-orang toksik begitu ya. Membuat orang membanding-bandingkan, mengadu, dan lain-lain. Nah, apakah itu? Ataukah dia juga menggunakan bahasa negatif? Sehingga si kakak ipar berespon dengan situasi yang sama. Atau kedua, memang kakak ipar Anda yang toksik, punya masalah yang belum selesai, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, dalam kondisi itu rasanya perlu diajak bicara orangnya. Dengan bicara baik-baik gitu. Anggaplah dia bukan kakak ipar orang lain, teman sekantor, kita ajak bicara. Maaf, saya boleh menyampaikan sesuatu nggak? Saya melihat berkali-kali Anda lakukan gini-gini pada mama dan saya terganggu. Oh, jangan terus campur gini-gini. Buktinya mama sama saya bla bla bla. Biasanya menyampaikan. Jangan ikut naik dada tinggi ya. Oke, kami menyampaikan. Jadi kita mesti menyiapkan mental kalau ketemu orang seperti itu. Tapi bisa hal berikutnya lagi. Mungkin dua-duanya juga lelah atau nggak ada apa-apa, nggak ada toksik, tapi dua-duanya terbiasa dengan bahasa yang negatif. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, Anda kasih masukan pada dua belah pihak. Kalau nggak bisa juga, lalu Anda sakit hati pada kakak ipar, memang problemnya di dia gitu ya, dan mama diem gitu ya, Anda kan jadi merasa sakit hati. Nah, sekali lagi, daripada sakit hati, bicara bersama mama dengan dia, bertiga. Nah, kalau misalnya ada orang yang tetap, ya kalau memang sampai begitu mama terganggu, kalau upayakan mama jangan tinggal dengan dia, gitu. Dan sebaliknya. Nah, ini mesti kita bisa tentukan, tapi kalau ada orang kita sudah maafkan, atau dia bikin salah, kita bisa terima, dan dia ulang-ulang kesalahannya lagi, ini harus diajak bicara. Kalau diajak bicara nggak selesai juga, kita jelaskan konsekuensinya, kita harus pisah jalan atau menjauh. Karena di Alkitab juga ada cerita, jangan kembali, anjing tidak akan kembali pada mutahnya kan. Masa kita ada muntah anjing, kita jauh, lalu besok balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ, nggak ada gunanya. Ada bagian-bagian, terutama dengan seorang, dia ada bertempur sama kita, dia konflik, kita selesaikan. Lalu dia ulang lagi, kita ampuni lagi, selesaikan. Tapi kalau terus-menerus dan kita akhirnya yang jadi terganggu dan kita sadari batas diri kita, sebaiknya kita menjauh sejenak. Kira-kira begitu. Ya. Ingat juga, kita nggak mungkin mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan kalau kita juga mengabaikan bahwa kita juga manusia yang rapuh, yang perlu menjaga emosi kita dan lain-lain. Jangan merasa terlalu kuat. Seimbangkan cinta kita pada Tuhan sama manusia dengan kita juga harus mengurus diri dengan baik. Jadi kalau kita sudah lelah dengan orang tertentu, dengan perilaku, kita kadang-kadang harus pasang jarak. Ya, saya pernah dulu ada orang yang sebenarnya dekat, saya senang sama dia, tapi ada saat-saat lama saya capek. Akhirnya udah saya pasang jarak, kalau ketemu saya nggak mau ketemu, kalau ketemu seperlunya aja, dan dia merasa. Akhirnya dia bertanya, why? Kayaknya kamu menjauh dengan saya. Saya katakan, ya. Alasannya ini. Dia kaget. Aku nggak sengaja, oke? Kalau nggak kita mulai kembali, ya, kita reboot, kita mulai kembali, artinya seperti komputer, hidupin, matiin itu, kita mulai hal yang baru. Dan hubungan kami jadi baik. Jadi bisa ya, kita bisa menyampaikan. Tapi kalau kita nggak mau menyampaikan perasaan kita, ataupun ketika menyampaikan pakai bahasa negatif, marah-marah, dan sikap kita udah nggak enak, itu nggak menolong masalah, memperburuk. Jadi cari solusinya. Cari solusinya dengan sikap win-win. Dia berdapat apa yang dia inginkan, kita dapat ini sedapat mungkin itu. Ya begitu, Pak Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini banyak komentar yang menyampaikan, ada dari Malaysia yang menyampaikan, terima kasih Pak, suka dengar dengan apa yang Pendeta Robi sampaikan. Ada banyak komentar, pertanyaan juga Pak. Saya akan bacakan lagi Pak. Bagaimana caranya? Ini, gimana ya Pak, yang sudah rumah tangga, sudah 1 tahun, tapi suami bahas mantan terus, gimana? Itu kan menyakitkan, artinya itu pengalaman masa lalu, tetapi
tentunya tetap dibawa dalam keluarga itu menyakitkan mungkin buat pasangan. Jadi barangkali itu kalau baru setahun begitu, berarti kan ada yang belum selesai. Kemungkinan besar dia dengan si mantan tuh belum selesai. Nah, coba layani dengan cara gini bertanya. Aku udah berapa kali dengar kau bicara tentang mantanmu berkali-kali ya. Nah, saya nggak tahu bicara dalam rangka apa. Dalam rangka membandingkan, kalau dia membandingkan sama diri kita, itu memang sakit kita ya. Dia kok kalau masak enak loh garamnya, kalau kamu kok garamnya kurang. Ya, yang seperti gitu kan bukan soal garam, itu kan nggak enak. Kenapa dia dijadikan standar ukur kita gitu. Nah, sebaiknya cari waktu Mas Suami ngomong. Aku terima kamu kritik, dan tapi kalau kamu bandingkan sama dia apa yang, apalagi kalau kamu bandingkan kelebihan dia dengan kekurangan saya, kayaknya nggak fair lah. Kan kamu milihnya kaya, bukan dia. Itu satu. Tapi kalau yang dia bicarakan tentang si mantan itu rasa bersalah dia atau penyesalan dia memperlakukan si Sono, kita katakan kamu nggak minta maaf aja sama dia. Selesaikan masalah, minta maaf, tapi jelaskan kamu sudah milik saya, bukan milik dia. Kamu nggak bisa di-share. Kamu nggak bisa di-share. Ya kamu bukan WA message, nggak bisa di-share. Ya kamu milik saya gitu. Nah itu bisa. Tapi kecuali satu lagi, kalau dia bicarakan si mantan tuh dalam rangka negatif, gue sebel sama dia tuh dulu begini, aduh belum selesai masalahnya. Kita tolong dia. Berarti dia ada yang belum selesai, luka yang belum selesai, kita mesti dengarkan. Jadi sekali lagi kalau dia bicara si mantan, tapi kalau dia bicara mantan cuman dulu aku sama dia sama-sama diving di Lihaga gitu ya, atau saya sama dia makannya biasa di restoran sana gitu. Dia bicarakan momen-momen indah atau apa, nah Anda katakan, kamu terganggu, saya nih terganggu dengan kamu ya. Sekarang saya tanya, kalau saya ngomong tentang mantan-mantan saya, perasaanmu gimana? Tolong pikirkan perasaan saya deh. Ya, kalau sesekali aku ngerti lah, tapi kamu katakan apa yang kamu ingin dapatkan dari saya. Jangan-jangan dia ngomongin si mantan tuh, dia ingin sesuatu dari kita yang kita tidak berikan, dan kita tidak sadar dia berikan. Itu kita bisa explore. Jadi kondisi seburuk apapun, kita bisa belajar dari situ, dengan kuasa Tuhan, dan kita tumbuh. Ya, itu jawaban saya. Oh, terima kasih Pak. Ada yang menyampaikan bahwa terima kasih banyak Pendeta buat topik yang menarik malam hari ini. Saya belajar untuk bisa melepaskan dosa masa lalu Pak, atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan satu pertanyaan Pak dari YouTube. Pak, bagaimana kita menolong dan meyakinkan suami bahwa dia harus meninggalkan perselingkuhannya, dan itu membuat dia semakin menjauhi kebenaran, tapi dia tidak mau melepaskan hubungannya, Pak. Ini mungkin suaminya, Pak, yang mau diingatkan. Saudariku, yang seperti itu bukan satu ya. Aduh, ini ada beberapa kasus kok bareng semua, kurang lebih begitu ya. Tapi poin saya cuma satu. Coba cari akar kenapa dia selingkuh. Ada yang dia berselingkuh itu memang karena dasar orangnya ya, butuh dipuja, butuh pengakuan, butuh kekaguman, butuh apa namanya perhatian khusus. Jadi ada orang-orang pria yang mungkin karirnya berhasil, tampilannya oke, duitnya oke, cuman kalau dibilang dia punya gambar dirinya rapuh banget. Dia merasa berharga kalau mendapat perhatian orang, kekaguman orang, pengakuan orang. Nah, orang-orang itu yang masih kosong hatinya, yang masih ya tepatnya kayak anak umur 13 tahun walaupun dia umur 47. Dan dia merasa kau sebagai istri, aku sudah senangkan kau, sudah kuberikan uang, sudah berikan tempat tinggal, tempat segala macam. Kamu mesti ngerti dong bahwa saya punya kebutuhan ini dan kamu kan gak rugi. Nah, orang seperti itu problemnya adalah Anda menghadapi seorang suami yang punya luka, punya kekosongan besar di dalam diri, kehampaan. Dan dia mau coba tutup, dan dia merasa berharga kalau dia meraih berprestasi satu, terutama dari pasangan begitu. Nah, kalau soal seperti itu, saya hanya jawab cuma satu. Anda percaya kuasa doa nggak? Percaya kuasa mujizat nggak? Minta Tuhan tolong. Sehingga nanti Anda yang dibuat terpesona bagaimana cara Tuhan menginterupsi hidup dia. Tolong Tuhan disrupsi hidup suami saya, ya, sehingga dia akan mengalami keterjutan dan mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan hanya tahu Tuhan ada, Tuhan disembah, dia ikut ritual, pergi ke gereja, tapi betul secara pribadi dia mengalami sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Mintalah itu, dan mintalah untuk diri Anda supaya Anda punya kesabaran lebih, dan punya hati yang lebih luas,
Jadi kasihanilah pasangan Anda, kalau begitu jangan benci dia, kasihanilah. Cuman memang lelah karena Anda hidup bersampingan dengan seorang yang seperti anak kecil dalam banyak hal gitu, yang harus Anda momong dengan baik. Tetapi di pihak lain ini kesempatan Anda tumbuh menjadi wanita yang sangat bijaksana. Dan di Indonesia banyak yang seperti itu ya. Ini karena pola didik orang tua. Karena orang tua sering ngomong, "Aduh kamu, Anton, kamu bagus ya. Kamu hebat luar biasa. Karena pelajaran sekolahmu dapat 9." Ya. Yang satu, kamu cuma dapat 7, dia dapat 9. Sehingga anak merasa tidak berharga kalau tidak mencapai sesuatu. Jarang orang tua mengatakan, kamu dapat 7 atau 6 atau 8, papa lihat kamu kerja keras, buat papa adalah nggak penting itu semua, yang penting satu, kamu anak saya. Kamu mirip saya senang itu. Apapun terjadi, kamu anak saya. Saya berterima kasih kamu belajar angkanya bagus, tapi bagus nggak bagus, kamu tetap anak saya. Nah, ya. Nah, ini penting. Ini anak penting dengar. Nah, itu karena itu nanti ketika anak sudah besar, seringkali anak yang sekolahnya tinggi, rajin, pintar, itu karena mengisi kekosongan. Dulu tidak dapat pujian dari orang tua, dulu tidak dapat penghargaan cukup dari orang tua, tidak dapat penerimaan dari orang tua, cuma ditunjukin kelemahannya. Sehingga dia mencari itu. Dan kalau sudah kawin pun nggak cukup, cari selingkuhan. Kalau dapat selingkuhan, punya kan istri 2, pengen yang ketiga. Udah dapat ketiga, masih kepengen juga muncul di WA grup bersama dengan siapa begitu ya. Jadi selebriti. Dan kan ada contoh-contoh begitu ya, orang yang punya macam-macam dan terkenal tetap aja. Dan bagaimana perasaan istrinya, dia nggak lihat. Dan dia nggak sadar dampaknya bagi anak-anak dia. Ya, orang-orang seperti itu diajak tanya juga sekali-sekali. Menurut kamu, anak-anak melihat kamu bagaimana ya? Kamu memberi inspirasi atau tidak pada anak-anak? Itu perlu. Tapi sekali lagi, percayalah pada kuasa Tuhan, kalau Anda minta, Tuhan tidak akan tinggalkan, supaya Tuhan turut campur memperbaiki keadaan dia. Nah, itu satu kemungkinan. Tapi kemungkinan lain juga bisa terjadi karena kita ada harapan dia yang cukup patut kita tidak berikan, gitu ya. Ada istri yang merasa pokoknya saya udah kasih makan, rumah udah rapi, saya udah antar anak sekolah, ya cukup dong, mau apa lagi gitu. Tapi ada suami yang masih kepingin romantismenya terus menyala-nyala. Nah, ini kasus begini biasanya pada usia 40-an ya. Si ibu udah anaknya remaja setengah mati gitu. Nah, si suami itu masih ingin berdua makan berdua, ngobrol dua di pinggir pantai, pegangan tangan sisinya, malu-maluin. Padahal suami jadi kesepian, lalu mencari orang lain. Dia akan curhat, kita nggak dengerin, bisa juga. Jadi macam-macam kemungkinannya, tapi kalau baru setahun sih, berarti dia ada satu yang mesti dibereskan. Terima kasih. Wow, dari yang bertanya menyampaikan ucapan terima kasih, Pak. Saya sudah mengingatkan dan menguatkan. Saya tidak membenci dia, saya sudah mengampuni dia, dan saya ingin jiwa dia diselamatkan. Atas penjelasan dari Pendeta Robi, Pak. Ini sebagai pertanyaan terakhir ya, Pak. Karena sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk karena waktu juga, Pak. Tapi saya juga Nanti perlu kita ngomongin menyampaikan. soal, nanti kita kasus khusus bagaimana mengatasi penyesalan dalam hubungan di keluarga gitu ya. Iya. Hari Minggu kan Ya, kita akan live lagi, Pak, bersama dengan ya, Pendeta Robi. Ada satu pertanyaan terakhir sebagai penutup, Pak. Ini mungkin bisa juga Pendeta Robi sampaikan buat kita semua. Bagaimana caranya memastikan apakah kita sudah benar-benar mengampuni diri sendiri atas masa lalu kita ya, Pak? Itu, Pak. Tips dari Pendeta Robi. Artinya kan ada pengalaman masa lalu yang begitu menyakitkan, bahkan kita juga berbuat sesuatu yang menyakitkan buat orang lain. Dan bagaimana cara kita memastikan apakah kita sudah benar-benar mengampuni akan diri sendiri, Pak? Kayak Mungkin bisa pertanyaannya dilihat berat-berat ini, dari Pak. kompensasi yang kita lakukan ya. Ya, saya Iya. share deh. Rasa bersalah saya yang paling besar, saya punya ibu yang sangat cantik dan sangat baik. Cuman dia tidak pernah memuji anak, tidak pernah mengungkapkan perasaannya kecuali lagi marah. Nah, saya berada di luar negeri berapa tahun, ketika kita pulang, saya harus membina kehidupan sini kan, nggak punya tempat tinggal, kerja juga susah, semua. Waduh, saya harus menjaga keluarga dan anak sakit, saya jaga baik-baik dan melayani dengan tetap sungguh. Nah, kalau saya datang ke rumah, saya coba mendatangi rumah dia mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak ada keteraturan, sedapatnya aja. Dia selalu nanya, udah makan belum? Gitu ya. Kalau saya bilang belum, dia sediakan makanan seadanya, terus dia duduk. Saya tanya, mama gimana?
sehat nggak, mama perlu apa, enggak, ada belum, enggak, ini enggak, selalu dia bicara tentang ayah saya, papamu kurang sehat ini, dia nggak pernah enggak. Sehingga saya berpikir ya sudah, dan kalau saya datang ke rumahnya atau telepon juga, mama gimana, oke, lagi ngapain, masa udah gitu aja. Nah, untung sehari sebelum dia meninggal saya datang ke rumah, dia sedang batuk, saya berbaring di samping dia, tanya, mama rasanya badan, nggak tahu nih mama makin tua gini-gini. Saya bertanya, kalau mama dipanggil Tuhan siap? Siap tuh katanya. Ya jaga papa aja. Besoknya meninggal. Tapi ketika dia meninggal, kita beberes rumah dia dan lain-lain, dia ada semacam pembantu rumah tangga yang mengurus dia, mengatakan, Bapak tahu nggak, seringkali ibu duduk di jendela, di pinggir jendela, hanya ngelihat ke jalanan, nunggu kapan Bapak datang. Dan selalu ngomong, kapan Pak Robi datang ya? Kapan anak saya itu yang paling besar datang? Dan kalau datang, dia senang pergi. Cuman kok cepat benar perginya. Nah, jadi dia sebenarnya hampir tiap hari nunggu saya, dan dia sangat sayang, tapi tidak bisa mengungkapkan. Dan saya goblok, saya tidak peka bahwa mama saya itu begitu. Ya, ini dari mana saya tahu rasa bersalah Tuhan? Kalau ada warga jemaat yang tua, sakit, atau pengen ketemu, kadang-kadang saya nggak hitung waktu, nggak hitung peduli apa, sehat apa, baik apa enggak, saya datang di rumah mereka. Padahal kalau saya pikir-pikir, itu apa tepat nggak sih? Apakah lama-lama saya pikir, saya melayani karena mau melayani dia, atau karena rasa bersalah, takut dia dipanggil Tuhan seperti mama saya? Ya. Lalu pada satu titik tertentu saya ketemu, oh ya ini karena rasa bersalah saya yang tinggi. Nah, kita hilang rasa bersalah itu kalau kita sudah bisa cerita seperti itu. Ya sesekali tentu ada rasa rindu ya. Kalau mama masih hidup pasti akan sediakan waktu lebih banyak, lebih perhatikan. Tetapi itu sudah terjadi, tapi saya sudah bisa cerita. Lebih cerita itu lega. Sesuatu yang tidak kita ceritakan, nyimpen di dalam ingatan, itu mempengaruhi kita. Jadi kalau kita tidak bisa cerita, itu berarti masih ada yang kita redam. Nah, saya tidak katakan, ayo cerita semua. Apalagi kalau punya dosa perzinahan. Oh, dulu aku berzina dengan dia. Bukan itu. Ya, atau dulu aku mukul dia sampai hidungnya pecah, padahal bukan dia yang salah, adiknya. Lalu kita cerita, bukan itu. Tetapi adalah kita bisa mengungkapkan dan mereview pengalaman itu. Kesalahan saya waktu itu dengan ibu saya satu. Saya tidak peka, nggak cukup sabar dengar dia. Mesti coba nangkep, tanya lagi, mama sebenarnya mau apa, tanya lagi berkali-kali. Atau PGT sebentar mungkin dia ngobrol. Itu saya tidak upayakan maksimal. Saya pikir dia wanita yang sangat kuat, nggak perlu itu. Tapi ternyata dia sangat butuh anak. Nah, ini saya belajar dari pengalaman itu. Jadi mulainya pulih dari luka itu, mungkin parutnya masih ada ya. Pertama adalah kita bisa bicarakan seperti ini. Kedua, kita bisa review dan kita belajar dari pengalaman itu. Yang ketiga, kita belajar apa yang Tuhan inginkan dari situ. Yang saya belajar dari saat itu, orang di dekat kita adalah titipan Tuhan. Anak, pasangan, orang tua, kakak, adik, mumpung masih ada waktu. Setiap ada waktu, sediakan buat mereka, ungkapkan bahwa mereka berharga buat kita. Bahwa mereka adalah pemberian Tuhan yang baik buat kita. Ya. Oh, terima kasih banyak Pak Pendeta Robi. Ini waktu yang cukup panjang juga Pak. Hampir sudah 50 menit lebih. Dan kita bersyukur Pendeta Robi menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Dan rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih buat apa yang disampaikan dan sangat menguatkan dan cukup memberkati buat rekan-rekan. Walaupun memang masih banyak pertanyaan Pak yang masuk, namun ada lain waktu kita akan membahas kembali Pak seputar apa yang sempat tadi Pendeta Robi sampaikan. Ada topik yang menarik buat rekan-rekan. Baik, kita akan mengakhiri dan saya akan persilahkan kepada hambanya Pendeta Robi berdoa buat setiap rekan-rekan, khusus tadi ada yang hubungan rumah tangga, juga dosa masa lalu, bahkan hubungan dengan keluarga, bahkan banyak lagi tentang pergumulan akan kedagingan Pak. Dan kami persilakan untuk hambanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan mau bicara pada kami. Terima kasih Tuhan telah menjamah hidup kami dan memastikan bagi diri kami setiap yang dengar malam hari, yang bersekutu kami walaupun tidak secara raga, bahwa kami berharga buat Tuhan.
Karena itu tolonglah Tuhan, usir semua perhatian kami pada kata-kata dan rasa bersalah yang datang dari pihak si iblis, yang membuat kami merasa tidak berguna, kecil, dan sebaiknya menjauh dari Tuhan. Sekali lagi tolong kami setiap pendengar mengetahui apapun yang sedang terjadi saat ini. Bagi Tuhan kami begitu berharga dan kami mengagumi Engkau, untuk itu kami bersyukur. Tuhan, kami juga malam hari belajar dalam hidup bersama orang lain, ada saatnya kami melakukan yang salah dan merugikan orang, menyakiti. Ada saat juga kami disakiti. Ada saat kami menyesal dan kami mengenali kesalahan kami. Tolonglah malam hari ini juga Tuhan ungkapkan pada kami apa yang kami lakukan salah, dosa yang kami tidak sadari, yang perlu diperbaiki. Kami mohon kuasa Roh Kudus dalam diri kami menolong kami mengenali, menghibur kami dari luka masa lalu, tapi juga menguatkan kami untuk mengatasi pola-pola hidup yang membuat kami diikat oleh dosa. Ajar kami, ya Roh Kudus, supaya kami lebih kenal akar daripada apa yang mengikat kami. Apakah kami butuh pengakuan, kesepian, merasa tidak berharga, atau kamu benci pada diri sendiri, atau ada kemarahan terpendam, atau kepahitan, atau rasa terbuang. Tuhan tolonglah supaya kami menjadi orang yang selalu sadar selama kami bersamamu, berpegangan tangan dengan Tuhan, kami adalah orang yang beruntung, disayang, dan dijaga untuk masa kini dan masa depan. Kami mau berdoa saat ini untuk tantenya Irene, yang rumah tangganya dalam kondisi krisis. Minggu lalu kami dengar ada yang mengalami itu, kami mohon Tuhan turun tanganlah, kami tidak tahu caranya bagaimana. Cegahlah kedua pihak mengambil keputusan yang salah. Kalau masih ada yang bisa diperbaiki Tuhan, supaya jangan luka begitu berat bagi anak, bagi keluarga besar, bagi teman-teman ketika perpisahan terjadi. Dan kalau ada satu pihak yang begitu menyakiti pihak lain, membuat hidup jadi sengsara dan menderita, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa-kuasa yang mengikat orang itu boleh diusir ya Tuhan. Dipatahkan saja. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang yang bergumul di dalam soal keuangan. Banyak sedang susah pada saat ini Tuhan. Banyak kehilangan pekerjaan, berkurang pemasukan. Tolong kami saling menolong, saling bantu. Kami susah, mungkin ada yang lebih susah. Tolong kami juga berbagi, dan bukan hanya itu, belajar menghemat. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga yang masih baru, tetapi ada hal yang tidak menyenangkan. Tuhan turun tanganlah, supaya belajar berdoa bersama dan mengungkapkan masalah itu bersama Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi yang sakit. Kami ingat teman yang di Sukabumi yang sedang kesakitan terus-menerus dengan artritis pada usia yang masih muda. Biarlah Tuhan turun tangan, jamah dia. Banyak yang kami minta Tuhan bagi negara kami, dengan vaksin ada, lindungi Pak Jokowi dan teman-teman, dan biarlah kami semua belajar menyadari hidup ini pemberian-Mu, dan waktu yang ada biar kami pakai menyentuh hidup kakak, adik, papa, mama, anak, semua yang ada sekitar keluarga besar kami. Kami menunjukkan bahwa mereka pemberian Tuhan pada kami, walaupun tidak selalu mudah dalam merelasikan. Terima kasih Bapak. Ajar kami menyadari kami sudah diampuni Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, terima kasih banyak Pendeta Robi buat apa yang sudah disampaikan maupun juga doa yang sudah disampaikan. Ada satu komentar yang menyampaikan bahwa rasanya waktunya terlalu singkat, Pak. Kalaupun 2 jam kami siap untuk tetap mendengar. Nah, ini karena rekan-rekan juga yang bertanya maupun juga mendengar cukup mengerti apa yang disampaikan oleh yang banyak. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan semua berasal daripada Tuhan, yang dimana sudah memakai hambanya Pendeta Robi buat kita semua, sehingga kita diingatkan kembali bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dosa masa lalu pun tetap mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan, dan mewakili bagi rekan-rekan yang menyaksikan mengucapkan terima kasih. Seperti biasa saya juga perlu menyampaikan, jika ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, rekan-rekan bisa menyaksikan kembali
Bara Live esok hari jam 7 malam dengan pembicara yaitu hambanya Pendeta Bambang Wijanto. Wow, ini satu topik yang akan disampaikan esok dengan cukup yang menarik juga. Perlu juga saya sampaikan bahwa program ini diadakan setiap hari dan rekan-rekan juga bisa menyaksikan tayangan yang sebelumnya sudah disampaikan di YouTube dari Bara Digital Ministry sehingga setiap pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab, rekan-rekan bisa menyaksikan. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.